Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maditya Kristiawan dengan NIM 2213011040 dari kelas 5 IPA Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi matematika wajib kelas 12 semester ganjil atau gasal, yakni mengenai dimensi 3, yaitu lebih tepatnya jarak titik ke titik pada kubus. Nah, adapun daftar isi dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yakni pertama, kita akan membahas tentang diagonal bidang, yang kedua tentang diagonal ruang, kemudian yang ketiga, jarak titik ke titik pada kubus. Namun, sebelum kita memasuki materi, di sini kita disuguhkan suatu permasalahan, dan di mana permasalahannya terdapat ruangan yang berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 meter. Untuk dapat mengikat bendera, Nata mengambil tali dan menghubungkan tali tersebut dari titik tengah sudut ruangan ke tepat tengah atap ruangan. Pertanyaannya, berapakah panjang minimal tali yang harus Nata ambil? Nah, permasalahan ini kita akan bahas di akhir video ya teman-teman. Jadi pada kali ini kita akan memahami materi tersebut, baru kita akan membahas permasalahan ini supaya teman-teman juga bisa mengerti alur cara menjawab dari permasalahan itu. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, ini merupakan unsur-unsur kubus, dan dimana sepertinya sudah dibahas pada jenjang sebelumnya, tapi di sini saya akan membahas sedikit saja untuk mengingatkan kembali teman-teman semua tentang kubus. Yang dimana adapun unsur-unsur kubus yakni terdiri dari rusuk, titik sudut, sisi atau bidang, dan diagonal bidang serta diagonal ruang yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian saya juga akan membahas tentang sifat-sifat kubus, yakni yang pertama, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi semua rusuk dalam bangun ruang ini harus sama panjang. Yang kedua, kubus memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga, kubus memiliki 6 bidang sisi yang identik berbentuk persegi. Dan yang terakhir, semua sudut pada kubus adalah sudut siku-siku. Ini 90 derajat. Nah, hal inilah yang membuat kita nanti akan bertemu dengan teorema Pythagoras, yakni melibatkan segitiga siku-siku yang memiliki salah satu sisi sudutnya ya bernilai 90 derajat. Kita masuk ke diagonal bidang. Nah, apa sih itu diagonal bidang? Diagonal bidang adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan atau berseberangan pada satu bidang dalam suatu bangun ruang. Nah, bisa kita lihat pada kubus yang ada di sebelah kiri. Nah, ini merupakan diagonal bidang, yang dimana merupakan sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan atau berseberangan. Di sini ada sudut dan di sini ada sudut. Nah, dibuat sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Dan harus pada satu bidang yang sama. Jadi, pada gambar ditunjukkan bahwa titik sudut ini dan yang di bawah ini terdapat pada satu bidang yang sama. Nah, itu merupakan definisi dari diagonal bidang. Kemudian, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan atau berseberangan pada bangun ruang 3 dimensi, di mana kedua titik sudut tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi, hampir mirip dengan diagonal bidang, namun pada diagonal ruang ini harus tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi, kita lihat pada gambar, dari titik sudut di sebelah kiri atas ini, dan titik sudut sebelah kanan bawah ini, kita hubungkan sehingga membuat sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua titik sudut tersebut tanpa terletak pada bidang yang sama. Nah, jadi perbedaan antara diagonal bidang dan diagonal ruang itu terdapat pada garis yang menghubungkan kedua titik sudut yang berseberangan atau berhadapan. Nah, bedanya di diagonal bidang itu harus terletak pada satu bidang yang sama, dan
pada diagonal ruang itu tidak boleh terletak pada bidang yang sama. Oke, jelas? Selanjutnya kita akan membahas jarak titik ke titik pada kubus. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung diagonal bidang ataupun diagonal ruang pada kubus? Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu media pembelajaran yang dimana kita akan menghitung sebuah diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan dari GeoGebra-nya. Dan di mana di sebelah kiri ini merupakan tampilan dua dimensi dari kubus. Jadi kita bisa melihat di sini ada A, B, C, D yang menampilkan tampilan bawah dari tiga dimensinya. Oke, di sebelah kanan ini merupakan gambar tiga dimensinya, dan dimana kita sudah memiliki sebuah kubus dengan rusuk 10 cm. Dimana kita bisa ubah juga di sini. Semakin kecil rusuk, maka semakin kecil kubusnya. Oke. Nah, yang kita akan cari pertama yaitu menghitung jarak dari diagonal bidang, yang dimana kita ketahui di sini kita mengambil contoh AC. Nah, AC merupakan suatu diagonal bidang yang dimana terletak pada bidang ABCD dan saling berhadapan sehingga bisa disebut diagonal bidang. Nah, bagaimana cara kita menghitung ketika rusuk dari kubus ini 10 cm? Nah, di sini saya sudah menyiapkan petunjuk bagaimana cara untuk menghitung diagonal bidang pada kubus. Yang dimana tadi sudah saya sempat singgung mengenai teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras di sini sangat penting untuk kalian pahami. Yang dimana jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku yang hanya diketahui dua sisinya, maka kita dapat menghitung salah satu sisinya yang belum diketahui. Misal sisi miring yang belum diketahui, maka kita akan menjumlahkan kedua sisi yang telah diketahui. Kalau misalnya bukan sisi miring yang belum diketahui, maka kita akan mengurangi sisi miring tersebut dengan sisi yang telah diketahui. Seperti itu inti dari teorema Pitagoras, dan dimana dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, di sini kita sudah terbayang nih bagaimana cara menghitung diagonal bidang. Nah, ternyata diagonal bidang itu merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Dan dimana di sini sisi AB merupakan alas dari segitiga siku-siku dan sisi BC merupakan sisi tegak dari segitiga siku-siku. Dan AC merupakan diagonal bidang ataupun juga sisi miring dari siku-siku. Nah, maka kita bisa hitung dengan mensubstitusikan panjang rusuk yang sudah kita buat, yakni seperti ini. AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat, yang dimana kita substitusikan AB dan BC jadi 10, terdapatkan hasil 10 akar 2. Nah, ini merupakan hasil dari diagonal bidang dari kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Oke, lanjut ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini bisa kita lihat pada tampilan 3 dimensi merupakan garis yang menghubungkan sudut A dengan sudut G. Nah, bisa kita lihat garis AG merupakan diagonal ruang, dan di mana garis titik A dan titik G itu tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, di sini juga kita akan melibatkan teorema Pitagoras untuk menghitung diagonal ruang dari segitiga ACG, yang dimana kita lihat AG merupakan sisi miring, yang dimana AG itu juga merupakan sebuah diagonal ruang. Hampir mirip dengan cara menghitung dari diagonal bidang, yang dimana kita masukkan, tapi kita akan menghitung terlebih dahulu diagonal bidang yang telah
kita kita dapatkan sebelumnya, yang dimana AC merupakan sebuah diagonal bidang, yang dimana diagonal bidang tadi kita dapatkan 10 akar 2. Kita hitung, kita operasikan, maka kita dapatkan diagonal ruang yakni sejumlah 10 akar 3 dengan kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Di sini ada hal menarik, teman-teman, yang dimana bisa kita lihat jika saya mengubah panjang rusuk dari kubus yang kita punya, maka kita dapatkan hasil yang memiliki pola, yang dimana pola tersebut membentuk terus menunjukkan bahwa diagonal ruang merupakan panjang sisi akar 3. Bisa kita lihat, ketika panjang rusuknya 6, maka hasil dari diagonal ruangnya 6 akar 3. Ketika rusuk saya ganti jadi 8, maka panjang diagonal ruangnya 8 akar 3. Nah, apakah hal ini berlaku pada diagonal bidang? Mari kita buktikan kembali. Nah, tadi kita dapatkan ketika rusuk kubus 10, maka hasilnya 10 akar 2. Nah, jika saya ubah panjang rusuk dari kubus, maka hasil dari diagonal bidang AC juga berubah, yakni mengikuti panjang rusuk akar 2. Nah, itu juga merupakan cara cepat untuk menghitung diagonal ruang dan diagonal bidang pada kubus. Ingat ya, teman-teman, cara cepat ini hanya berlaku pada kubus, dan dimana diagonal bidang itu merupakan sisi akar 2 dan diagonal ruang itu merupakan sisi akar 3 dari sebuah kubus. Nah, jadi teman-teman sudah mengerti cara untuk menentukan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus dan juga cara cepatnya. Tapi di sini kita akan membahas permasalahan awal, yang dimana kita diberikan permasalahan, tapi jika kita lihat tali yang dihubungkan pada ruangan berbentuk kubus tersebut tidak terletak pada titik sudut, namun terletak pada titik tengah dari sebuah sisinya, dan juga titik tengah dari atap ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Baik, di sini saya juga sudah menyiapkan sebuah media yang untuk menghitung permasalahan awal tadi, yang dimana kita ketahui JI itu merupakan tali yang kita akan hubungkan, yang dimana terletak pada titik tengah pada suatu atap ruangan dan titik tengah pada suatu sudut ruangan. Karena kita misalkan titik tersebut J dan titik tengah atap ruangan itu I. Kita ketahui HJ merupakan titik tengah dari HD. Oleh karena itu, HJ merupakan HD per 2 karena titik tengah membagi dua panjang rusuk menjadi dua bagian yang sama panjang, yang dimana HJ ini merupakan 4 dibagi 2, maka panjang HJ sama dengan 2. Nah, kita lihat HF merupakan diagonal bidang, dan dimana kita ketahui diagonal bidang dari sebuah sisi kubus yang memiliki panjang 4 meter itu 4 akar 2, dan HI merupakan titik tengah dari HF. Oleh karena itu kita bagi HF menjadi 2 dan mendapatkan hasil 2 akar 2. Nah, di sini sama seperti tadi. Jadi berlaku teorema Pythagoras, yang dimana melibatkan segitiga HIJ, yang dimana JI ini merupakan sisi miring dari segitiga tersebut. Dimana kita bisa hitung HJ kuadrat ditambah HI kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, kita dapatkan 2 akar 3. Nah, jadi di sini juga membentuk sebuah pola, teman-teman. Kalau pada suatu kubus menghubungkan
titik tengah dengan titik tengah suatu bidang ataupun rusuk, maka kita dapatkan cara cepat yaitu sisi per 2 akar 3 jika pada diagonal ruang. Karena titik tengah dari sebuah rusuk itu pasti membagi sebuah rusuk menjadi 2. Begitu pula diagonal ruangnya. Nah, jadi panjang tali yang dibutuhkan oleh Nata untuk menggantung bendera adalah sekitar 2 akar 3 atau sekitar 3,46. Yang dimana mungkin Mr. Kata bisa mengambil tali sepanjang 4 meter untuk mengikat bendera yang akan dibuat dekorasi nantinya. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.